Hubungan rahasia seringkali tanpa disadari mengungkap sebagian dari apa yang sebenarnya ingin disembunyikan oleh seseorang. Salah satu caranya terlihat dari kata-kata yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan membahas 5 kalimat yang sering diucapkan oleh wanita yang sedang menjalani hubungan tersembunyi. Mungkin setelah mendengarnya, cara pandangmu terhadap sebuah hubungan akan berubah sepenuhnya. Jika saat ini kamu sedang menjalin hubungan, video ini dapat membantumu mengenali tanda-tanda yang mungkin selama ini sudah ada di depan mata, tetapi tidak pernah kamu sadari. Sebelum kita mulai, jika informasi seperti ini bermanfaat bagimu, jangan lupa berlangganan channel ini. Aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru, dan tuliskan juga kalimat "saya sadar" di kolom komentar agar kami tahu bahwa kamu mengikuti konten ini dengan penuh perhatian. Sebelum masuk ke kalimat pertama, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Perselingkuhan umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa alasan. Dalam banyak kasus, hal itu merupakan hasil dari proses psikologis yang rumit dan berkembang secara perlahan seiring waktu. Selain itu, bahasa sering menjadi jendela yang memperlihatkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di alam bawah sadar seseorang. Ketika seorang wanita menjalani dua hubungan pada saat yang sama, pikirannya terus bekerja untuk menyeimbangkan dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi ada hubungan resminya dengan pasangan, sementara di sisi lain ada hubungan rahasia yang berusaha ia sembunyikan. Konflik inilah yang dalam psikologi dikenal sebagai beban kognitif, yaitu tekanan mental yang dapat membuat kata-kata atau ungkapan tertentu keluar tanpa disadari. Pernahkah kamu merasa pasanganmu sesekali mengatakan sesuatu yang terdengar aneh atau berbeda dari cara bicaranya yang biasanya? Tetaplah menonton sampai akhir, karena apa yang akan kamu dengar mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap beberapa perilaku yang selama ini kamu abaikan. Kalimat pertama yang sering muncul adalah, "Aku merasa kamu sudah tidak benar-benar memahamiku lagi," atau "Kamu sudah tidak mengenalku seperti dulu." Kalimat ini memang terdengar menyakitkan, tetapi dalam beberapa situasi, maknanya bisa jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Terkadang, ada orang lain yang menurutnya mampu memahami dirinya dengan lebih baik. Jika kalimat ini terus diulang, bisa jadi tanpa sadar ia sedang membandingkan hubungan denganmu dan hubungan lain yang menurutnya lebih memuaskan secara emosional. Dari sudut pandang psikologi, kalimat ini juga bisa menjadi bentuk pembenaran diri. Ketika ia meyakinkan dirinya bahwa kamu tidak lagi memahaminya seperti dahulu, maka mencari orang lain yang dapat memberikan perasaan tersebut mulai terasa sebagai pilihan yang masuk akal. Pada titik itu, sebagian tanggung jawab seolah-olah dialihkan kepadamu, sehingga kamu mulai meragukan diri sendiri. Padahal kenyataannya mungkin jauh lebih rumit. Namun jangan berhenti di sini, karena kalimat berikutnya mungkin mengungkap lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Bisa jadi kamu pernah mendengarnya tanpa menyadari makna sebenarnya. Kalimat kedua adalah, "Aku butuh sedikit ruang," atau "Aku ingin punya waktu untuk sendiri." Jika seorang wanita yang menjalani hubungan rahasia sering mengucapkan kalimat ini, bukan berarti ia ingin menjauh dari semua orang. Bisa saja ia justru sedang menciptakan ruang agar lebih mudah mengatur sisi lain dari kehidupannya. Pada awalnya, permintaan seperti ini terdengar wajar, karena setiap orang memang membutuhkan privasi dan kemandirian. Namun dalam beberapa kondisi, hal tersebut bisa berubah menjadi cara untuk menciptakan kesempatan mendekati orang lain. Karena itu, penting untuk memperhatikan detail-detail kecil yang sering kali terlewat. Jika ia terus mengatakan membutuhkan ruang pribadi, tetapi tetap sangat aktif di media sosial, sering keluar rumah, bertemu teman-temannya, dan menjalani kehidupan sosial yang sibuk, maka kemungkinan masalahnya bukan karena ia benar-benar ingin menyendiri. Yang sebenarnya berubah adalah tingkat kedekatannya denganmu. Seseorang yang benar-benar membutuhkan ruang pribadi biasanya memanfaatkan waktu itu untuk merenung, memahami dirinya sendiri, memulihkan keseimbangan emosional, atau mengembangkan diri. Sebaliknya, jika ada keterikatan emosional dengan orang lain, semangat untuk tetap aktif bersosialisasi biasanya tidak hilang.
Yang perlahan dijauhkan justru pasangan utamanya. Hal lain yang juga menarik adalah waktu munculnya permintaan tersebut. Seringkali kalimat itu diucapkan setelah momen kedekatan emosional atau keintiman yang mendalam. Dalam beberapa kasus, situasi seperti itu dapat memunculkan rasa bersalah, sehingga menciptakan jarak sementara menjadi cara untuk mengurangi tekanan psikologis yang dirasakan. Sekarang kita masuk ke kalimat ketiga, salah satu kalimat yang paling layak mendapat perhatian karena biasanya disampaikan dengan cara yang terdengar sangat logis dan meyakinkan. Kalimat ketiga adalah, "Ini bukan tentang kamu," atau "Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Biasanya kalimat ini muncul ketika kamu mulai menyadari adanya perubahan sikap pasangan dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun alih-alih mendapatkan penjelasan yang jelas, kamu hanya mendengar bahwa masalah tersebut sama sekali tidak berkaitan denganmu. Padahal dalam kenyataannya, hampir setiap perubahan emosional dalam sebuah hubungan akan memengaruhi pasangan. Ketika seseorang berkata bahwa masalahnya tidak ada hubungannya denganmu, terkadang itu bisa menjadi cara untuk menghindari mengungkap sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. Seolah-olah pesan yang ingin disampaikan adalah, tolong jangan terus mencari tahu. Banyak pria tidak menyadari bahwa kalimat ini kadang disertai perubahan sikap akibat adanya hubungan lain. Ia mungkin menjadi lebih dingin, kurang peduli, atau bersikap berbeda dari biasanya. Saat kamu mulai mempertanyakan perubahan itu, memberikan jawaban yang tidak mengungkap penyebab sebenarnya menjadi jauh lebih mudah baginya. Dari sisi psikologi, menariknya, orang tersebut mungkin benar-benar percaya bahwa dengan menyembunyikan kenyataan, ia sedang melindungimu dari rasa sakit. Namun akibatnya, kamu justru kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalimat keempat termasuk yang paling sulit dikenali karena terdengar sangat masuk akal dan mudah dipercaya. Kalimat keempat adalah, "Aku sedang melalui masa yang sulit," atau "banyak hal yang sedang memenuhi pikiranku." Alasan seperti ini merupakan salah satu yang paling sering digunakan. Saat mendengarnya, nalurimu mungkin langsung terdorong untuk bersikap penuh pengertian dan empati. Bahkan, kamu mungkin memilih untuk tidak bertanya lebih jauh agar tidak menambah bebannya. Namun disinilah letak inti persoalannya. Seseorang yang benar-benar sedang menghadapi masa sulit biasanya justru mencari dukungan emosional dari pasangannya. Akan tetapi dalam sebagian kasus perselingkuhan, kalimat ini juga dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan jarak emosional yang mulai terbentuk.